Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang berbunyi "Scio qui credidi", yang berarti aku tahu kepada siapa aku percaya. Ungkapan ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius yang telah kita dengar bersama tadi.
Paulus sebagai rasul Tuhan menguatkan hati Timotius yang ia sebut sebagai anakku yang kekasih, agar Timotius tidak patah semangat dan takut dalam pewartaannya. Kalau tadi ini dibaca oleh kelompok kadal gurun, maka mungkin mereka akan mengatakan bahwa dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Paulus punya anak, berarti Paulus punya istri dong. Tetapi biarlah, karena mereka tidak tahu siapa yang mereka percaya. Oke, kita lanjut. Saudara-saudari, Paulus mengatakan berkat Roh Kudus yang ia berikan lewat penumpangan tangannya, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka kita tidak perlu malu bersaksi tentang Tuhan kita. Sekarang mari kita coba jujur dengan diri kita sendiri, bahwa memang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita malu menjadi seorang Katolik dan takut mengambil resiko karena iman kita. Di rumah makan Muslim misalnya, sering kita temui yang kita tahu pasti seorang Katolik, tapi justru ia malu berdoa membuat tanda salib. Kita menghadiri pemberkatan perkawinan sanak saudara kita yang dilaksanakan di gereja Protestan. Kita malu membuat tanda salib. Dan bukan hanya kita, mungkin di kalangan biarawan-biarawati, bahkan imam pun sikap malu ini dapat kita temui. Biarawan yang mengaku anak lajang misalnya, pergi ke tempat umum tanpa tanda-tanda identitas kebiarawanan tertentu yang sangat patut diduga itu semua karena malu. Selain malu, kita pun terkadang takut mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang-orang yang menghina bahkan mengolok-olok iman kita. Kita diam saja dan mungkin itu dikarenakan kita takut. Takut dipenjara karena kita minoritas, takut karena kita justru tidak tahu apa dan siapa yang kita percaya. Kita tidak tahu apa yang kita percaya dan kita tidak tahu siapa yang kita percaya. Kita tahu Yesus dan kita tahu gereja Katolik, namun dalam tataran yang dangkal. Akhirnya kita tidak tahu menjawab dan mempertanggungjawabkan iman kita. Kita juga harus jujur bahwa iman Katolik selama ini kita anggap hanya urusan pastor dan biarawan-biarawati saja. Dan sebagai umat, kita tidak haus mendalami iman Katolik kita. Yang penting saya Katolik dan itu sudah dari keturunan leluhur. Kita pun harus jujur bahwa kita terlalu cuek dengan ajaran iman kita. Akhirnya kita tidak tahu apa-apa tentang Katolik dan hanya bisa pasrah dengan ejekan dan olok-olokan orang. Kita hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda iman secara langsung. Kita yang akan sering ditanya tentang iman kita. Lalu kita jawab apa? Emosi, jengkel, diam saja, atau kita telepon pastor, atau kita buka buku dulu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita coba kembali ke pertanyaan permenungannya. Paulus sanggup menderita dan tidak takut menerima panggilannya sebagai rasul karena dia tahu apa dan siapa yang ia percaya. Kita pun telah menerima Roh Kudus yang sama, dan kita pun dipanggil untuk mewarta sebagai rasul dalam hidup kita sehari-hari. Namun sungguhkah kita tahu apa yang kita percaya dan siapa yang kita percaya? Saudara-saudari yang terkasih, mengetahui apa yang dipercaya, yang dalam hal ini iman Katolik, membutuhkan ketekunan untuk belajar lebih mendalam, sehingga pengetahuan iman kita tidak dangkal. Seperti orang-orang Saduki yang bertanya dengan sangat dangkal kepada Yesus, yakni seputar selangkangan, kawin dan dikawinkan. Kita pun tidak mau menjadi seperti itu. Dan yang lebih parah lagi, akhirnya Yesus dalam bacaan Injil mengatakan, kamu sesat dan kamu benar-benar sesat. Ternyata saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kedangkalan akan pengetahuan imanlah yang membawa orang kepada kesesatan. Dan saudara-saudari, jangan sampai teguran Yesus kepada orang-orang Saduki tersebut kena kepada kita juga yang terkadang cuek dan tidak peduli dengan apa yang kita imani. Jangan sampai kita pun sesat. Kita Katolik tetapi pola pikir kita Protestan atau Muslim. Kita Katolik tetapi pemahaman kita bukan Katolik. Sebagai contoh, banyak orang Katolik yang mengatakan bahwa suami adalah imam dalam rumah tangga. Apakah ini paham Katolik? Coba deh kita tanya kepada para gembala kita, atau kita cari tahu sendiri. Akhirnya saudara-saudari, mari kita semua berjuang untuk menjadi tidak sesat, karena kita tahu persis apa yang kita percaya
dan kita tahu persis kepada siapa kita percaya. Amin.